Mungkin di luar sana banyak yang tertarik ya untuk bekerja di Korea Selatan. Lalu bagaimana pengalaman bekerja sebagai pegawai perusahaan di Korea Selatan? Bergabung Eka Bobi Saputra, warga negara Indonesia yang kini bekerja di salah satu perusahaan farmasi terkemuka yang ada di Korea Selatan. 안녕하세요. 보비 씨 잘 지냈어요? 네, 안녕하세요. 잘 지내고 있습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. Mas Bobi, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas Ya, bagaimana mencari peluang pekerjaan di Korea Selatan. Tapi mungkin boleh di-share ke kita dulu, sudah berapa lama sih bekerja di Korea? Kemudian pengalaman yang akhirnya membawa keputusan Mas Bobi ini untuk mantap bekerja di negeri ginseng. baik. Terima kasih Mbak Tiffany dan CNN yang udah ngundang saya lagi nih. Ya, jadi kalau untuk saya pribadi, pengalaman saya dalam bekerja atau berkarir itu dimulai dari tahun 2019. Tepatnya kalau untuk di kantor tempat saya sekarang, yaitu sebuah perusahaan biofarmasi bernama Deung Farmasi ini, saya mulai karir saya di Desember 2019. Dan alasan yang waktu itu menjadi alasan utama saya sih, waktu karena saya sempat mengenyam bangku kuliah di sini adalah saya merasa agak sayang nih kalau sampai kehilangan kemampuan bahasa, itu salah satunya. Jadi alangkah baiknya saya gunakan kemampuan bahasa saya untuk saya teruskan di dunia karir, itu salah satu alasannya. Nah, sekarang saya bekerja di perusahaan saya ini yang bernama Deung Farmasi ini di Global Business Team, dan saya tuh banyak memegang urusan pasar tentang Indonesia, bisnis telemedis, dan juga merekrut talenta-talenta Indonesia untuk bekerja bareng di Global Team, terutama untuk kemajuan Indonesia. Kira-kira gitu. Oke, kadang-kadang kan kita membayangkan bekerja jauh dari Indonesia itu adalah keputusan yang susah, kemudian menjalaninya pun Betul. tidak semudah ketika bekerja di dalam negeri kan. Dari pengalaman Mas Ya, Bobi 2019 berarti kurang lebih 3 tahun ya, 3 tahun. Gimana sih 3 tahun. perjuangan bekerja di sana? Prosedurnya seperti apa? Apakah rumit karena memang sebagai warga negara asing atau Hmm. sebaliknya? Baik, jadi kalau aku boleh share nih pengalamanku di sini, sebenarnya kalau untuk tantangannya hampir mirip ya, Mm-mm. Indonesia, Korea sama. Dan untuk saya sendiri juga, saya memulai mencari karir saya ini sama banget nih kira-kira, karena saya memulainya menggunakan website-website pencarian kerja. Kemudian saya juga ikut sebuah expo di mana kalau di Korea Selatan sendiri ada loh expo yang khusus dibuat oleh pemerintah Korea itu untuk warga negara asing. Hmm. So, pasti perusahaan-perusahaan yang tampil di expo itu sudah pasti butuh warga negara asing. Nah, salah satunya ketika itu, alhamdulillah saya bertemu dengan perusahaan saya sekarang bernama Deung Farmasi yang ketika itu juga butuh warga negara Indonesia. Maka saya daftar di sana. Nah, caranya sama aja Mbak Tiffany, saya mulai dari pengumpulan CV, kemudian saya juga dites dengan interview. Nah, tapi di sini tantangannya nih yang menjadi pembeda ya, mungkin atau sebuah tantangan sendiri buat saya. Karena Korea kan bukan negara berbahasa ibu Inggris ya, artinya mereka punya bahasa Betul. sendiri, sama aja kayak negara kita di Indonesia. Nah, mungkin biasanya kalau para pemirsa CNN juga di rumah mungkin yang mendengarkan, biasanya kan kalau untuk perusahaan multinasional, oke kita buat CV bahasa Inggris aja nih gitu. Nah, di sini sebagai added value ya atau nilai tambah pada diri kita sendiri, waktu itu ya saya mau nggak mau saya tambahkanlah CV saya dalam bahasa Korea, dan dengan skill yang apa adanya ini ya. Saya juga melakukan wawancara dengan bahasa Korea, tapi disitulah menjadi titik penambah ya, penambah nilai tambah dari saya waktu saya bersaing dengan teman-teman yang lainnya gitu, terutama teman-teman dari warga lokal Oke. gitu. Cuma iya, di lain sisi juga tadi seperti yang sudah dikatakan juga di intro nih sama tim dari CNN, Hmm? kebetulan banget di kantor saya ini banyak banget udah orang Indonesianya. Jadi Oh. sebenarnya tim saya nggak kaget waktu nerima saya, dan mereka udah familiar juga sebenarnya pakai bahasa Inggris. Bahkan sebenarnya waktu itu pertama kalinya pas saya mereka pakai bahasa Inggris, nah sayanya yang balasnya pakai bahasa Korea gitu. Tapi akhirnya ya jadi pakai bahasa Korea kira-kira gitu. Oke, jadi kalau bahasa Korea kan sebagai added value, sebagai value tambahan. Tapi Ya, artinya harus bisa berbahasa Korea atau paling tidak memiliki bekal sedikit berbahasa Korea atau mengambil pendidikan bahasa Korea terlebih dahulu atau bagaimana, Mas Bobi? wah ya bagus nih. Eh, kalau harus itu saya bisa garis bawahi tidak ya. Jadi kalau harus itu tidak, karena terutama kalau teman-temannya ingin perusahaan-perusahaan yang multinasional skalanya global, mereka sudah hampir ready nih semuanya, termasuk salah satu juga di kantor saya, mereka sudah oke using English, totally English.
Dan yang lebih penting daripada sekedar bahasa, itu lebih kepada wawasan yang membedakan kita dari pesaing-pesaing kita terutama di warga lokal. Contoh konkretnya yang bisa saya berikan adalah saya sebagai salah satu warga negara Indonesia, tentunya karyawan Indonesia, ya pastinya saya punya wawasan yang mungkin ya bisa dibilang lebih tinggi terkait Indonesia dibanding misalkan warga lokal. Sehingga disitulah yang menjadi added value yang bisa saya tawarkan kepada perusahaan saya bahwa ya di sini saya bekerja untuk menjadi jembatan. Nah istilahnya mungkin salah satunya semacam itu, Mbak Tiffany. Oke, kalau bahasa menjadi tantangan lah ya, yang menjadi tantangan lainnya juga adalah culture. Culture dalam bekerja, dalam lingkungan pekerjaan. Kita tahu bahwa Korea Selatan sangat terbiasa dengan budaya pali-pali, semua serba cepat, bahkan itu dibawa ke lingkungan pekerjaan. Nah, ketika kita warga negara asing, sebagai contoh warga negara Indonesia, kan harus ada penyesuaian, shock culture di sana. Ini bagaimana Mas Bobby beradaptasi dengan hal ini? Ya, actually aku pengen jawab yang kayak Mbak Tiffany jawab tadi nih, karena emang itu murni bener-bener yang aku rasakan. Jadi aku juga mengutip, ini ada teman aku yang mungkin pernah ada di Korean Corner sebelumnya, ada Mbak Ana yang juga mengatakan pali-pali gitu ya. Ini murni adalah sifat atau apa ya, kecenderungan dari perusahaan dan karyawan di Korea sendiri yang ingin menyelesaikan segala masalah, sesuatu pekerjaan itu dalam waktu yang singkat. Tapi nggak cuma kecepatannya doang nih Mbak Tiffany yang penting, tapi juga ketepatan, mengetahui segala jenis variabelnya. Nah, ini yang jujur waktu saya di hari-hari pertama saya masuk di kantor, wow, saya kaget, tapi saya menjadi tertantang sih ya, tertantang untuk mengejar tim saya untuk saya bisa menyamakan nih speed dengan mereka, karena mereka benar-benar wow banget kalau bikin yang namanya ngeluarin ide terus bikin laporan itu kayak wow gitu. Jadi memang di situ poin-poin apa ya, di satu sisi seru karena hal yang baru, di satu sisi menantang karena itu menjadi hal yang perlu kita pelajari untuk menyesuaikan diri gitu. Oke, seberapa wow sih sebenarnya Mas Bobby, kemudian berapa lama bisa beradaptasi dengan lingkungan ini, dengan budaya pali-pali ini ya? Ya, kalau untuk saya pribadi, karena saya juga bermula dari sama ya dengan perusahaan-perusahaan lain, pasti ada internship-nya dulu, ada trainingnya dulu. Nah, di masa itulah yang saya gunakan untuk menyesuaikan diri. Kira-kira sekitar 3-6 bulan awal, itu saya banyak belajar, dilatih, dan dari situ sekarang saya sudah mulai bisa. Tapi yang menarik di sini Mbak Tiffany, mungkin ini tidak mungkin bisa terjadi juga di beberapa kantor lain ya. Tapi ini dari pengalaman saya pribadi. Kalau untuk kantor saya itu dia nggak kitanya juga menyesuaikan diri dengan kantor itu tentu, atau dengan budaya Korea tentu. Tapi akhirnya kantor multinasional juga mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan karyawannya yang makin beragam warga negaranya. Makanya mungkin juga bisa pemirsa CNN juga lihat di layar kaca sekarang bahwa itu adalah salah satu potret real yang saya alami kemarin baru di bulan Ramadan yang lalu, bahwa saat ini di kantor sudah disiapkan juga ruangan sholat, menghargai juga budaya Ramadan, kami diberikan waktu makan yang berbeda. Ya karena memang mau tidak mau lama-lama tim Indonesianya banyak dan ya budayanya juga menjadi saling bercampur, kira-kira gitu. Beradaptasi dan lama-kelamaan akan menjadi terbiasa ya. Mas Bobby, Indonesia dan Korea Selatan ini kan sepakat menjalin perluasan kerjasama, baik Indonesia di Korea Selatan begitu juga sebaliknya di Indonesia. Terkait dengan hal ini, tentunya kebutuhan di lapangan pun di perusahaan multinasional yang ada di Korea Selatan pun juga semakin meningkat terhadap warga negara asing atau pekerja asing lah ya. Seberapa besar sih sebenarnya kebutuhan ini? Karena banyak juga yang bertanya, pengen banget tapi sebenarnya seberapa dibutuhkannya sih gitu? Ya, terima kasih pertanyaan Mbak Tiffany. Ini menarik banget ya, karena memang saya termasuk orang yang mungkin datang ke Koreanya nih generasi yang cukup beruntung ya. Saya kan datang ke Korea 2016 di era dimana K-pop, Hallyu itu sangat meledak. Ya sekarang ini udah tinggal maintain aja nih, menjaga, karena orang di dunia semua sudah tahu Korea. Nah di sisi yang lain, Korea juga nggak mau nih kehilangan animo dari Indonesia atau pasar Indonesia, sehingga mereka memutuskan untuk membesarkan sayapnya di Indonesia. Begitu juga pasti Indonesia sebaliknya memanfaatkan peluang ini gitu. Nah yang bisa saya ceritakan di sini, kebutuhan terhadap warga negara Indonesia sangat tinggi. Sekarang sangat tinggi. Untuk case-nya di kantor saya sendiri juga, saya sedang melakukan banyak perekrutan orang Indonesia.
Dan biasanya orang Indonesia yang direkrut itu kalau untuk di Korea, di perusahaan-perusahaan multinasional itu biasanya ada dua cara tuh biasanya. Yang pertama seperti saya, orang Indonesia yang duduk di bangku kuliah di Korea, kemudian stay di Korea, akhirnya direkrut untuk kerja di Korea. Itu yang pertama. Yang kedua, ada di negara asal atau di Indonesia dalam hal ini dan direkrut untuk bekerja di cabang di Indonesia. Tujuannya sama, untuk menjadi jembatan. Kira-kira gitu Mbak Tiffany. Dan alhamdulillah juga di bulan Mei tahun lalu kalau nggak salah itu kami kedatangan kunjungan terhormat loh Mbak Tiffany. Kami waktu itu di kantor kedatangan Bapak Menteri Luhut Binsar Panjaitan dan Bapak Budi Sadikin. Waktu itu datang melihat langsung lokasi R&D kami dan ini menjadi bukti adanya sambutan hangat juga dari Indonesia dan memang bukti keseriusan kami juga ya untuk melebarkan sayap di Indonesia, kira-kira gitu. Oke, menarik sekali. Mudah-mudahan ini bisa dicermati dengan baik oleh calon pelamar atau calon pencari kerja yang mau mencari tantangan, pengalaman yang baru di Korea Selatan. Terima kasih Mas Bobi sudah bergabung dengan kami. Kita ketemu lain lagi di lain pembahasan ya nextnya. Terima kasih. Selamat malam. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo.